Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Agustina, kelas 10 IPA 4, Sangga Pecoba 4. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan survival. Survival merupakan suatu teknik atau cara untuk bertahan di alam bebas. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya materi pramuka survival yang menjadi materi dasar yang diajarkan dalam kegiatan sebuah organisasi atau komunitas para pecinta alam. Untuk lebih jelasnya, bisa melihat materi berikut ini. Survival berasal dari kata survive yang berarti mampu mempertahankan diri dari keadaan tertentu. Dalam hal ini, mampu mempertahankan diri dari keadaan yang buruk dan kritis. Survivor adalah orang yang sedang mempertahankan diri dari keadaan yang buruk. Tiba-tiba pada suatu saat Anda berada pada lokasi yang terisolir, jauh dari peradaban. Oleh karena itu, maka dituntut suatu usaha untuk mempertahankan hidup dengan memanfaatkan keadaan yang ada di sekitar. Hal ini berarti alam beserta isinya bukanlah merupakan kawan atau lawan. Sebenarnya alam tidak memihak. Jadi dalam hal ini faktor penting dalam survival adalah kemauan untuk tetap hidup dan kemauan untuk mencari makan. S. Sadarilah sungguh-sungguh situasi kita. U. Untung malang tergantung ketenangan kita. R. Rasa takut dan panik harus kita kuasai. I. Ingatlah di mana kita berada. V. Vakum berarti kekosongan, isilah segera. V. Vivo berarti hidup, hargailah hidup. A. Adat istiadat perlu ditiru. L. Latihlah diri kita dan belajarlah selalu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan definisi dari survival, yaitu suatu usaha untuk mempertahankan hidup dalam keadaan darurat dan berusaha untuk mengatasinya dengan memanfaatkan potensi yang ada atau perjuangan untuk hidup. Survival sendiri terdiri dari survival darat dan survival laut. Dapat dibagi lagi berdasarkan jenis medannya sehingga dikenal: A. Survival di hutan, B. Survival di laut, C. Survival di padang pasir, D. Survival di kutub. Pedoman yang harus digunakan: hiduplah dengan segala yang ada di sekitar kita. Jangan menggantungkan diri pada bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Dalam kalimat di atas, pedoman yang harus digunakan adalah pedoman untuk harus hidup yang berarti: H. Hadapilah situasi sulit dengan tenang dan bijaksana. A. Akal merupakan senjata ampuh. R. Rasa takut harus dihilangkan. U. Usaha melepaskan diri dari berbagai hal. S. Semangat dan tekad untuk mempertahankan hidup. H. Hormati adat setempat. I. Istirahat. D. Jangan sampai terjebak. U. Usahakan selamat dan jaga kesehatan. P. Praktekkan. Dalam teknik jungle survival, secara umum teknik ini dibagi menjadi dua macam tindakan. Tindakan yang pertama adalah tindakan secara umum atau biasa dikenal oleh para pencinta alam dengan teori stop. Tindakan berikutnya adalah tindakan pada saat terjadi musibah. Baiklah, mari kita mulai membicarakan tentang beberapa tindakan secara umum. Tindakan umum. Dalam menghadapi situasi yang sulit, berusahalah untuk tetap tenang. Istirahat yang cukup, perhatikan kondisi tubuh, dan ingat pedoman stop. S. Stop, berhenti, dan beristirahat. T. Thinking, berpikir dan menyadari masalah yang dihadapi. O. Observe, mengamati keadaan sekeliling. P. Planning, membuat rencana mengenai tindakan yang akan dilakukan. Problem yang dihadapi seseorang akan lebih banyak daripada berkelompok, karena semua risiko yang akan terjadi hanya dihadapi sendirian. Jangan bertindak sendiri-sendiri jika survivor lebih dari satu orang. Adanya pembagian tugas dan kerjasama kelompok dapat menghemat waktu dan tenaga. Demikian juga masalah psikologis akan lebih teratasi. Tumbuhkan rasa kebersamaan berkelompok dan toleransi antar individu. Pilih salah seorang yang dianggap mampu untuk jadi pemimpin. Buatlah rencana dan ambil keputusan berdasarkan musyawarah. Tindakan saat musibah. Beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk tetap tinggal di lokasi dan menunggu pertolongan tim SAR adalah: survivor mengetahui bahwa telah terindeks oleh hubungan radio atau rute perjalanan ada yang mengetahui. Cari daerah terbuka untuk memudahkan tim SAR mengetahui dan bisa melakukan komunikasi lapang. Cari lokasi yang terdapat sumber air dan persediaan makanan. Menangani survivor yang menderita. Tindakan yang perlu dilakukan: rawat survivor yang menderita atau sakit. Membuat tempat berlindung yang aman dari cuaca buruk dan hewan yang berbahaya. Hemat persediaan makanan yang ada dan berusaha untuk mencari tambahan di sekitar lokasi. Siapkan
dan buatlah tanda darat ke udara dengan piroteknik maupun dengan benda lainnya, seperti smoke sinyal, flare, cermin, kain warna kontras, asap hasil membakar sampah, dan lain-lain. Tindakan bila meninggalkan lokasi. Siapkan bahan dan perlengkapan yang berguna dan dapat dibawa dalam perjalanan. Tentukan arah yang dituju berdasarkan kompas, matahari, atau alat penunjuk lainnya. Tinggalkan pesan yang berisi jumlah survivor, kondisi fisik, perlengkapan, dan bahan yang dibawa, serta arah yang dituju. Buatlah jejak yang jelas selama melakukan perjalanan. Ikuti punggungan gunung dan jangan mengikuti lembah atau sungai apabila berada di daerah pegunungan. Carilah makanan dan air sebelum persediaan yang dibawa habis. Cari dan buatlah tempat perlindungan atau bivak dan hindari melakukan perjalanan malam. Buatlah perapian untuk memasak, menghangatkan tubuh untuk melindungi diri dari serangga dan binatang buas. Beberapa hal yang harus diingat bila survivor adalah sebuah kelompok. Setiap kegiatan survival harus terorganisir. Tentukan hanya satu pemimpin, kembangkan rasa ketergantungan. Dalam keadaan apapun, pemimpin harus siap mengambil keputusan dan kelompok harus dalam keadaan utuh. Sekian materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Lakukan semua kegiatan di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.